Samudra Pasifik adalah rumah bagi ribuan hewan. Banyak di antaranya tidak akan pernah kita temui di alam liar. Jadi untuk melihat dunia makhluk laut yang menakjubkan di luar sana, kita sebagai manusia perlu pergi melampaui pasang surut dan benar-benar di bawah permukaan untuk bisa melihatnya dari dekat dan personal. Hari ini kita akan menyelam di lepas pantai Kauai, salah satu daratan paling ikonik di gugusan Pulau Hawaii. Aku punya kabar buatmu, Mark. Apa tuh? Aku lihat ikan kodok kemarin. Wah, kok nggak bilang sih? Iya, kemarin udah dapat mahkota duri dan aku nggak mau berhenti di sana, tapi kayaknya kita bisa nangkep satu deh. Emang caranya gimana? Mereka sangat lamban. Menurutku mereka termasuk spesies ikan yang lamban. Dan kupikir jika kita pakai ember yang sama yang kita miliki di episode mahkota duri, kita taruh di depannya lalu dengan pelan-pelan membujuknya. Kita bawa ke pantai, taruh di akuarium dan mendekatkannya dengan kamera. Menurutmu gimana? Hei, jika itu melibatkan ikan kodok, aku setuju. Gas. Bro, kita akan menangkap ikan kodok. Oke, ayo. Dalam penyelaman kami sebelumnya di lokasi ini, kami menyaksikan ekosistem yang sangat beragam secara hayati, di mana kami menjumpai segala hal mulai dari teripang hingga penyu laut. Seekor jantan raksasa melihat jantan dan betina bersebelahan. Dan yang jantan ada di sini sedang mencari makan di bebatuan sekarang. Kamu lihat? Ya. Target spesies kami hari ini adalah ikan kodok. Makhluk aneh yang mirip alien ini dikenal sebagai ahli kamuflase. Jadi menemukan satu, apalagi menangkapnya dengan aman di dalam ember, akan menjadi tantangan yang serius. Keselamatan menyelam sangat penting. Jadi sekali lagi kami akan bekerja sama dengan para ahli TBI, Mike Hannah dan Brian O'Hara. Dengan regulator yang terpasang, kami mengempiskan BCD kami dan mulai turun ke dasar laut. Saat kamu turun, kamu merasakan air memeluk tubuhmu. Dan saat kamu mengintip melalui masker selam, dunia biru besar di sekitar kamu menjadi fokus. Ikan bergerombol dalam jumlah ribuan dengan semua warna cemerlang dan ukuran yang bervariasi. Bulu babi berduri menghiasi batuan seperti ranjau darat di bawah air. Kalau kamu beruntung, penyu hijau raksasa bahkan mungkin akan berenang untuk menyapamu. Namun mencari ikan kodok adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Karena bentuk tubuh mereka secara langsung mencerminkan bebatuan dan struktur karang di sekitarnya, membuat mereka hampir tidak terlihat oleh mata predator atau pengagum manapun. Dengan Mike dan Brian yang menuntun kami lebih jauh ke tempat yang tidak diketahui, kami melanjutkan pencarian kami. Sirip selamku dengan anggun mendorongku maju saat aku mengamati lingkungan sekitar dengan seksama. Dan meskipun dunia bawah laut Samudra Pasifik itu indah, tapi juga membingungkan. Seperti kamu merasa seolah-olah berada di planet yang sama sekali berbeda dengan tanaman dan bebatuan yang tampak aneh. Bahkan karangnya yang sebenarnya adalah hewan, tampak seperti sesuatu yang diambil dari novel fiksi ilmiah. Dengan pemandangan yang menakjubkan dan banyaknya kehidupan hewan di sekitar, tidak sulit untuk tersesat seperti mimpi yang diberikan lautan kepadamu. Lalu tiba-tiba, aku terguncang kembali ke kenyataan saat Mike memberi isyarat bahwa ia telah melihat target kami. Satu-satunya ikan kodok. Aku perlahan bergerak ke posisi, sementara Mark menyiapkan kamera. Kami akan mencoba sekali di tangkapan ini, karena meskipun ikan ini mungkin tampak lambat dan lamban, mereka mampu melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan dapat menghilang dalam sekejap mata. Dengan mulut ember sudah terbuka, aku menggelitik sirip ekor ikan itu dengan lembut, membujuknya maju. Ayolah, sedikit lagi. Dan kemudian tepat di mata kami, wush, makhluk yang tampak aneh itu berenang tepat ke dalam dan aku menutup tutupnya. Mantap jiwa, kita dapat satu. Ini benar-benar menakjubkan. Dan tepat ketika kami pikir ini sudah selesai, Brian menemukan ikan kodok kedua. Dengan menggunakan metode yang sama, aku membujuknya dengan lembut ke dalam ember lainnya. Dan kita mulai. Saatnya menuju ke permukaan untuk presentasi. Dua. Wah, baiklah guys, kami sudah kembali dengan bukan hanya satu, tapi dua ikan kodok yang sangat besar. Ember-ember ini menjadi sangat berat dengan cepat. Ya, embernya berat ini. Coba lihat ini. Wah, dia besar banget. Ini ikan kodok yang sangat besar. Itu ikan kodok nomor 1, itu yang pertama kita tangkap.
Dan yang ini adalah yang kedua. Dia lebih kecil, tapi dia tersamarkan dengan sempurna. Coba lihat itu. Wah, Keren ya? itu ikan yang keren banget. Aduh bro. Oke. Ya, mari kita taruh ember-ember ini di tempat yang terkendali. Dan masukkan kedua ikan ini ke akuarium. Supaya bisa direkam. Ada bro. Yes. Mantap. Wah, aku harap kalian siap untuk ini. Ini adalah ikan kodok. Baiklah, aku akan mengambilnya dengan sangat lembut. Coba aku ambil. Pelan-pelan. Wow, ini tidak berlendir seperti ikan pada umumnya. Ini malah terasa sangat kasar. Oke, masukkan ke akuarium pelan-pelan. Ada gelembung udaranya. Itu keren banget. Biar tenggelam. Nah, itu dia teman. Wow, pernahkah kamu melihat ikan seaneh ini guys? Nah Mark, aku tahu ini spesies ikan favoritmu. Jadi seberapa senangnya kamu sekarang? Aku seneng banget bro. Sejak kecil aku terobsesi dengan ikan kodok. Karena dia itu ikan yang sangat keren. Aku suka matanya. Coba kalian zoom ke arah matanya. Itu mata yang tampak sangat marah. Wah, ya ampun. Kayak mata kura-kura pencapit ya. Iya, mirip mata kura-kura pencapit. Ini predator yang sangat keren sekali. Dan semua sirip itu semuanya dalam bentuk yang berbeda. Nah sekarang sirip perut digunakan untuk menjaga posisinya tetap di atas karang. Namun mereka juga digunakan dan dari sinilah mereka mendapatkan nama ikan kodok. Mereka sebenarnya berjalan atau melompat perlahan di sepanjang dasar laut. Dan aku suka melihatnya menggunakan sirip panggulnya di sana untuk bergerak di sekitar akuarium. Kamu dapat melihat begitulah cara dia menyeimbangkan dirinya dan apa yang dicarinya saat ini adalah semacam benteng untuk mengunci dirinya pada posisinya. Dia ini hampir tampak seperti memiliki tangan ya. Sirip berselaput itu hampir tampak seperti cangkir hisap ketika mereka mencengkeram sesuatu. Dan perhatikan betapa uniknya penampilan ikan ini. Dia ini tampak seperti karang. Pola kamuflase itu memungkinkannya untuk tetap tersembunyi. Nah, tentu saja itu membuatnya tersamar dari para pemangsa. Tapi yang lebih penting, kamuflase itulah yang diandalkannya untuk menjadi pemangsa penyergap yang paling agresif. Nah, hewan ini adalah karnivora yang sangat rakus. Yang berarti mereka akan memakan apapun yang menghalangi jalan mereka. Mereka pemburu penyergap. Jadi mereka akan duduk di sana menunggu mangsa yang tidak curiga untuk datang ke mulut mereka. Dalam waktu kurang dari 6 milidetik, dia dapat melahap apapun yang ada di depannya. Dan mulut mereka sebenarnya dapat terbuka 12 kali lebih besar dari apa yang kamu lihat di bagian depan wajah mereka. Dan mereka dapat menelan makanan yang hampir sebesar mereka. Nah, kalau taktik menunggu makanan tidak berhasil, mereka juga punya taktik lain untuk menangkap mangsanya. Mereka punya 3 duri berbeda di punggung-punggung mereka. Dan yang di depan sebenarnya digunakan sebagai umpan untuk menarik ikan atau udang kecil. Pokoknya apapun yang datang di depan hewan itu adalah sasaran yang sah. Umpan itu sendiri tampak seperti ikan kecil atau udang dan memungkinkan ikan lain berpikir, oh ini mungkin sesuatu yang untuk aku makan. Kalau udah dekat, mereka akan jadi makanannya. Nah, ada beberapa jenis ikan kodok yang berbeda-beda. Yang ini adalah ikan kodok bercorak dan caraku mengetahuinya adalah kamu dapat melihat sesuatu yang tampak seperti bintik mata pada siripnya, ya kan? Kamu lihat di sirip punggung bagian belakang? Kelihatan keren kan? Loh, ada apa itu di siripnya? Mana? Oh, tampaknya itu seperti lubang gurita di balik sirip. Oh iya, yang itu. Itu terletak di bagian belakang sirip perut di sana. Dan mereka benar-benar dapat memaksa air melalui lubang itu untuk memberi mereka dorongan jet yang cepat. Kalau mereka ingin segera pergi. Nah, mirip dengan katak. Kamu tahu ketika ekor katak melompat dari tanggul ke dalam air, dia akan cu-cu-cu dan mencoba untuk bersembunyi. Ikan ini juga dapat bermanuver dengan sangat cepat lalu berhenti dan sepenuhnya menyamar. Dan seringkali itu akan membantunya tetap tersembunyi dari predator. Tidak hanya tenaga pendorong jet itu yang mendorongnya maju, tapi juga menendang pasir dan sedimen di cekungan laut. Kayak itu semua dilemparin ke muka predatornya. Tapi ikan ini tidak cepat kan? Sebenarnya tidak terlalu cepat. Mereka bisa cepat jika diperlukan. Tetapi sebagian besar aku menganggap mereka sebagai spesies ikan yang lamban. Mereka ingin bergerak lebih lambat daripada apapun. Dan sekali lagi perlu diingat, sebagai predator penyergap, gerakan yang lebih lambat berarti potensi yang lebih besar untuk menangkap makanan. Jadi ikan ini tidak mau terlalu menonjol ya? Iya, ikan ini mencoba untuk berbaur dengan cara apapun. Seluruh hidupnya bergantung pada kamuflase. Aku selalu bertanya-tanya Kak Yodi, sebenarnya kulit ikan kodok itu rasanya gimana? Karena aku hanya melihat mereka di akuarium dan mereka terlihat seperti beludru. Beludru adalah cara yang bagus untuk menggambarkannya, namun sedikit lebih kasar, seperti amplas yang sangat-sangat halus. Ini rasanya hampir seperti kulit hiu. Mereka sama sekali tidak berlendir seperti ikan pada umumnya. Jadi ketika aku angkat, dan aku akan melakukannya sebentar aja ya. Aku mau tunjukkan wajahnya. Akan aku angkat perlahan-lahan.
Kamu lihat itu? Lihat mulut besar di depan itu? Wah, coba lihat itu. Kamu lihat posisinya di mana mereka hanya mendorong sirip ke samping dan tetap terkunci di tempatnya. Oh gitu. Nah itu tuh, airnya keluar seperti disemprot. Dan kembali ke dalam akuarium. Ini dia. Dia harus di dalam air selama mungkin. Ikan ini perlu tetap terhidrasi dan jelas dia bernafas melalui insangnya. Satu hal yang mungkin kamu perhatikan adalah ikan ini sama sekali tidak memiliki sisik. Itulah yang membuatnya sangat berbeda di antara banyak spesies ikan lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keren. Ikan ini ternyata mampu mengubah warna tubuhnya. Memang butuh waktu beberapa minggu, tapi jika dia berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya di bawah air, misalnya dia sempat ada di terumbu karang dan kemudian dia turun ke daerah berpasir dengan beberapa batu kecil. Dan dalam hitungan waktu, sekitar 2 minggu, mereka benar-benar dapat mengubah pigmentasi warna kulit mereka untuk berkamuflase dengan sempurna ke lingkungan baru mereka. Ah, yang benar. Iya, Jadi warna ikan ini bisa berbeda-beda ya? mereka ini hampir mencakup seluruh spektrum warna. Dan itu semua berdasarkan lingkungan tempat mereka tinggal. Oh gitu. Jadi ini adalah makhluk yang beradaptasi dengan sempurna. Nah, yang akan kulakukan karena ikan kodok ini menakjubkan, percaya atau tidak, kami menangkap ikan kodok yang tampak lebih aneh dan bahkan lebih besar. Apa kalian sudah siap melihatnya? Kurasa sudah siap. Oke, mari kita masukkan kembali ikan ini ke dalam ember dan bawa ikan kodok yang raksasa tadi. Tunggu, sebelum kita simpan kasih nama dulu. Boleh? Gimana kalau Yanto? Yanto si ikan kodok. Oke, aku suka itu. Oke. Halo Yanto. Oke Yanto, saatnya kembali ke ember ya. Oke, aku akan ambil yang jumbo tadi. Tunggu sampai kalian lihat betapa aneh dan uniknya ikan kodok ini. Nah, ini adalah ikan kodok commerson dan juga dikenal sebagai ikan kodok raksasa. Dan kita cuma punya waktu beberapa menit untuk merekamnya. Ini sangat besar. Oke, sini kawan. Ya ampun. Aku akan segera masukkan ini ke dalam akuarium. Coba lihat makhluk ini. Oke, ini dia. Biarkan dia tenggelam sampai dasar. Nah, alasan kami ingin mendekatkannya ke kamera adalah ingin melihat betapa miripnya hewan ini dengan kepala karang. Dia bahkan memiliki tabung kecil yang tumbuh dari kulitnya. Ini gila, dia berkamuflase dengan sempurna. Hampir mustahil untuk melihatnya saat dia berada di bawah permukaan laut. Ikan kodok sangat sulit dikenali. Yang lebih kecil yang kami temukan tadi adalah ikan kodok bercorak. Yang ini berdasarkan ukurannya, aku rasa ini adalah commerson yang dikenal sebagai ikan kodok raksasa. Tapi ikan ini tampaknya memiliki beberapa tanda yang membuatnya tampak seperti ikan kodok yang bercorak. Tapi kalau dilihat dari semua kamuflase yang ada di tubuhnya, ikan ini sama sekali tidak mirip dengan yang tadi. Menurutku ikan kodok adalah salah satu spesies yang paling sulit diidentifikasi dengan benar. Nah, umpan kecil mereka biasanya ditarik kecuali saat berburu, tapi aku benar-benar dapat melihat di mana umpannya. Nah, itu di bawah sana. Kamu perlu tunggu dia mengambang. Terselip di belakang nih. Jadi Kak Yodi, dibandingkan dengan semua ikan kodok yang kita lihat, seberapa besar ikan ini? Gede banget. Maksudku 2 kali lebih besar dari yang kita lihat sebelumnya. Dan semua ikan yang lebih kecil yang kita lihat di bawah air berukuran sangat-sangat kecil. Binatang ini benar-benar raksasa. Wah, aku suka ikan ini. Ini mengingatkanku pada kadal bertanduk. Terutama cara mereka berkamuflase dengan sempurna di lingkungan mereka. Kamu lihat ada bantalan pada siripnya? Kelihatannya seperti ada bantalan, seperti kaki. Coba dulu. Seperti telapak kaki. Oh iya, ini juga agak lengket. Ini mirip seperti jari kadal air. Oh iya. Dia bilang, oh jangan pegang-pegang siripku. Oke guys, aku rasa sudah pasti ikan kodok adalah salah satu makhluk paling aneh yang pernah kita tampilkan di Melampaui Gelombang. Tapi sebelum itu, Mark, bro, ini kan ikan favoritmu, jadi kamu harus mengelus ikan ini. Wah, mantap. Tuh, coba dipegang tuh. Aduh bro, ini cita-citaku dari dulu bro. Itu rasanya seperti amplas. Wah, Keren banget kan? ini rasanya seperti gajah atau ikan hiu. Jangan sampai digigit. Itu keren. Mantep banget kan? Wah bro, aku tidak percaya ini. Aku seneng banget. Hari yang sangat spesial ya. Iya. Nah, sudah waktunya kita mengembalikan ikan ini ke dalam lautan. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Saat matahari mulai terbenam di Cakrawala, kami menyelam ke bawah permukaan dan dengan hati-hati melepaskan ikan kodok kembali ke wilayahnya. Bagiku, menyelam dengan scuba telah menjadi hobi baruku. Dan cara yang luar biasa untuk menjelajahi dunia yang selama ini hanya kubaca di buku atau kutonton di film dokumenter. Waktu yang kuhabiskan untuk menyelam di lepas pantai Kauai hanyalah permulaan. Dan aku bisa bilang dengan pasti, kami baru saja memulai dalam hal melampaui gelombang.